kemarin tuh kenapa tadi saya megang ini? Iya. Saya pengen megang dua tangannya karena Ruben pernah panggil gue, "Pan sih deh." Terus suruh megang dua tangannya. Tau gak, Vi? Gak apa-apa ya? Kiri sama kanan suhunya beda. Mengejutkan, Ruben Onsu mendadak dilarikan ke rumah sakit saat sedang mengisi sebuah acara di Majalengka. Dalam video yang beredar, Ruben Onsu tak sadarkan diri hingga harus dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Yang lebih mengejutkan, baik Sarwendah maupun Jordi Onsu baru mengetahui kabar tersebut dari Instagram manajer Ruben. Lantas, bagaimana kondisi terkini Ruben Onsu? Ya, kita turut prihatin dengan kondisi Ruben Onsu sekarang, tapi menurut kabar sih sudah ditangani pihak rumah sakit di Jakarta juga, dan juga keluarganya sudah mulai bisa bertemu. Iya, aku juga mau bilang sama Koko Ruben belum sempat nengokin, karena kita juga masih sibuk kerja. Pokoknya kita doain yang terbaik, semoga sehat ya. Kita doain buat Ruben Onsu bisa sehat terus, bisa menghibur masyarakat Indonesia. Amin. Dan kita doakan yang paling terbaik agar baik-baik aja semua. Oke, jadi itu sebelum kejadian itu kan di Majalengka. Majalengka. Ya? Malamnya tuh kan Ruben masih nge-MC bareng aku sampai cukup. Iya, itu malamnya. Yang kamu dapat Celebrity of the Year. Kamu kan dapat award Celebrity of the Year. Itu kan sama Ruben. Yang kamu dapat Celebrity of the Year. Iya. Iya. Maksudku biar bagus. Dia juga senang karena dia mau dapat piala lagi. Iya. Terus kamu ngobrol apa sama saat Ruben? itu kan kalau nge-MC tuh kan kita suka ngobrol-ngobrol gitu. Kan aku, Ruben, sama Jirayu tuh punya grup WhatsApp juga bertiga, terus udah gitu kita ngobrol. Jadi emang dari beberapa lama ini tuh kan Ruben tuh tiap berapa jam sekali harus minum obat, tiap berapa jam sekali harus ditetesin mata. Pokoknya kondisi kesehatan itu benar-benar harus diperhatikan sekali. Dan kemarin gitu nanya, "Gimana Ben kondisi kesehatan?" Terus katanya sih emang ada perkembangan, ada sakit apa lagi gitu, tapi kata dia gini, "Gue udah ngomong ke Jirayut, ke lu belum, ntar ya." Oh gitu. Gak sempat cerita, dan karena sambil kerja kan, dan dia cerita juga habis nge-MC sampai hampir tengah malam itu harus langsung ke Majalengka buat nge-MC live pagi hari. Dan akhirnya kan diganti sama Bekti pas yang hari Minggunya. Sabtu masih Ruben. Aku tanya Bekti sih katanya memang setelah bekerja tuh lemah banget, misalnya untuk menjaga kondisinya dilarikan ke rumah sakit. Itu saja informasi. Tapi mudah-mudahan sekarang kondisinya sudah mulai membaik, apalagi kan katanya sudah bertemu dengan keluarga, anak-anak juga ya katanya. Kalau lihat postingannya sih, ya kalau kita lihat postingannya sih ya sudah membaik. Mudah-mudahan kalau ada penyakit diangkat penyakitnya, kalau ada masalah diselesaikan masalahnya. Yang paling penting Ruben bisa kembali bekerja, semangat terus dari kita untuk Ruben Onsu. Amin. Ya itulah namanya hidup ya, kadang naik kadang turun, sehat sakit. Dan juga ini berbicara seperti itu, kadang bersatu, kadang berpisah. Ini ngomongin tentang Natalie Hauser. Nah, Natalie Hauser kan pernah menjadi ibu sambungnya Rizky Febian. Kemarin kan kamu nge-MC kan di Rizky Febian. Kan aku juga datang, tapi kan gak lihat sampai Z-nya tamu-tamu yang hadir. Datang ke sini Natalie Hauser? Aku lupa sih, kalau di Jakarta kan tamu undangannya banyak. Banyak banget itu. Banyak banget, aku nggak ngeliat sih. Tapi kalau yang di Bali sih memang intimate banget. Kalau yang di Bali itu memang sahabat-sahabatnya. Oh, datang juga kan? Aku datang, aku memberikan speech malah. Di Bali nggak ada? Di Bali nggak ada. Di Jakarta? Nggak ada juga. Di Jakarta aku nggak tahu, nggak lihat. Karena banyak. Karena banyak. Mendingan kita tanya langsung yuk. Ya, Natalie Hauser. Ini gue kayaknya pertama kali lagi ketemu deh. Iya. Pangling loh. Pangling loh. Silakan. Natalie Hauser. Silakan. Duduk. Kalau sudah ada kursi ini berarti akan ada tanya jawab yang cukup serius harus dilakukan. Ini acara serius, ini bukan acara bercanda. Kursinya dingin ya? Iya, tapi rasanya panas kamu ya. Tuh diundang gak usah dibaca, itu bacaan kita. Nanti kita yang baca. Baca dong. Emang kamu diundang gak sih sebetulnya ke nikahan Iki dan Malini? Diundang. Diundang. Nah, terus kenapa nggak Tapi datang? aku lihat yang di Jakarta kamu nggak ada.
Diundangnya di Jakarta sama Iki. Tapi nggak lihat aku, kamu nggak datang ya? Iya, aku nggak datang. Kenapa? Aku tuh ngelihat si Natali mana ya? Drop badan aku tuh sakit. Iya. Badannya tuh apanya sih yang drop? Badannya sayang. Badannya. Oh gitu. Tapi Azam datang ya? Azam mewakili. Siapa yang nganter? Atau Ya. Azam pakai ojek? Enggak lah. Enggak, mamanya yang nganterin justru. Enggak, Bukan. nganterin. Siapa yang nganter? Yang nganterin supir, suster, udah. Oh gitu. Sakit apa saat itu? Kecapean. Masa kata netizen katanya nggak siap melihat Sule dengan yang lain. Gitu. Ah, itu mah kata kamu kali, bukan kata netizen. Enggak, karena kemarin Netizen. Kang Sule kan mengajak Santika yang digadang-gadangkan menjadi insya Allah calon istrinya. Apakah itu salah satu alasannya Natali tidak datang? Ada perasaan bagaimana? Demam, begitu? panas gimana gitu? Gak ada, itu udah masa lalu, udah bertahun-tahun kali, udah masa lalu banget. Sekarang Bertahun-tahun. Kan ya maksudnya udah berapa tahun lalu, ya sekarang kan kita udah jadi keluarga, kita udah fokusnya ke anak aja udah. Oke, tapi gue lihat ya Kang Sule posting sesuatu ya. Iya. Ini ada artikelnya kita Coba, lihat. coba kita lihat. Ini tuh ke siapa ya nggak tahu nih. Coba. Mana artikelnya? Sule diduga sindir Natali Hocer. Anda ajak orang lain untuk benci saya. Anda Kurang tanya. gitu dong. Anda ajak orang lain untuk benci saya. Kurang julid berarti ya. Itu menurut Tata Osar itu untuk siapa? Kalau aku sama Kang Sule sih udah baik-baik aja ya. Berarti bukan ke Natali ya? Bukan, mungkin karena netizen banyak yang pro dan kontra gitu. Mungkin maksudnya Kang Sule bukan ke Natali tapi ke netizen. gitu. Oh, ada gitu. netizen yang sengaja memancing Iya. untuk memprovokasi, jadi membenci. Karena Natali Sule. tidak melakukan itu. Enggak melakukan apa aku. Dia itu mengajak orang lain. Nggak ada. Ya kan? Iya, berarti bukan. Bukan ya. Bukan. Nah, pas Azam kumpul sama keluarganya ada komen dari Natali. Kita lihat nih komen. Oke. Ada rasa menyesal nggak, Bun? Katakan Natali. Nggak ada yang perlu disesali, sayang. Aku lebih bahagia begini, katanya. Iya benar. Ya hidup itu nggak boleh disesali kan ya? Iya, Tapi melihat jalanin Azam- aja, nikmatin, syukurin, udah. Melihat Azam bahagia dengan keluarganya gimana? Senang banget. Coba kalau kamu hadir jadi sempurna ya. Iya, tapi Kemarin sayangnya- itu Asanti, Mas Anang, ada Krisdayanti datang. Aku ngeliat gitu, Bapak saya datang. Maksudnya? Semuanya pada datang, Nak. Iya. Kan, Maksudnya gimana? ada Asanti sama Mas Anang. Iya. Terus ada Mas Krisdayanti. Mimi, Tapi Raulnya nggak datang. Tapi kan datang ngeliat gitu kan kayak akur gitu. Jadi kalau itu juga kayak Iya, kan mereka yang ngejalanin, Vini, Oh, iya, gak usah iya, oh, iya, maksa. Kenapa lu yang maksa ya? Ya kan aku cuma ngasih tahu ngeliat jalan enak Oke. gitu kayaknya. Tapi ada kata-kata bahagia seperti ini. Emang yang seperti itu gimana? Bahagianya tuh melihat Azam itu udah kumpul komplit bersama kakak-kakaknya. Dulu juga gitu kan? Dulu memang seperti itu tapi belum komplit gitu. Jadi ngelihat kayak gitu aku terharu sebagai ibunya. Ada berandai, aduh coba kok aku sehat, aku ada di situ deh. Atau yes, untung aku sakit atau yang mana? Enggak lah. Masa sakit yes-yesin nggak mungkin lah. Oke. Jadi coba kalau sehat bisa di situ juga ya. Iya, insya Allah Iya. bisa datang. Tapi udah ngucapin secara langsung nggak ke? Udah. Telepon gitu. Udah ke Iki-nya udah. Ke Malininya juga. Iya ke Iki. Malininya? Ke Iki-nya langsung kan Iki yang ini ngechat. Oh. Ke Malininya? Kan yang undangan Iki sayang. Musiknya julid banget Toneng. Dari tadi disebutin, oh ya Iki yang ngundang. Ya sama kalau itu perwakilan Malini juga. Iya perwakilan. Tapi kok kayak Musiknya ikut mikir sih. Ical ikut mikir juga, Ical. Ucapin selamat dong buat Iki dan Mahalini. Untuk Iki dan Mahalini, sebutin. semoga semakin, pokoknya semakin apa ya, mawadah waroma. Amin. Terus jangan cekcok-cekcok, yang baik-baik aja. Tetap romantis seperti biasanya. Kenapa
Kenapa sih pada salah tingkah Ya dua-duanya? enggak, seneng aja gitu kan mendoakan. Iya. Kenapa sih kamu kehilangan gosip ya? Iya. Kan kamu tahu diri, aku kehilangan gosip. Benar kita lihat yang bahagia aja ya, Azam yang ngobrol sama kakak-kakaknya ya. Yuk ini nih. Tuh, itu kan udah ya. Endah itu udah dibahas tadi, iya dibahas tadi bagaimana rasanya. Iya. Ikutin ya. Tapi kalau komunikasi gitu ngucapin langsung gitu nggak, Ki abis gitu, Ki maaf ya nggak datang kemarin gitu. Iya udah di WA kita teleponan udah. Ke Iki. Ke Iki. Ke Iki. Gak jadi bengkak. Pokoknya bengkak. Ya ke Iki. Ke Iki denger gak ke Iki? Iya. Kemahal ini belum ditanya. Kemal ini Ke Iki. Ya kan mewakili Sama aja. istri. kok jadi serius ya itu kan Iya. ya kan perwakilan ya. Nah ini juga sempat heboh dengan jatah bulanan Azam yang bernilai 25 juta dari ayahnya. Itu gimana? Sampai sekarang berjalan lancar? Insya Allah lancar. Kalau memang dari sananya lagi nggak ada, ya kita bareng-bareng gitu. Sempet gitu emang. Iya, udah ntar dimarahin kan Sule loh. Cuma nanya. Iya bukan, ya, namanya juga orang. Iya, namanya ibu dan ayahnya ya udah saling sama-sama. Dulu sempat ngomong katanya, 25 mah kurang kali. Nggak ada, Katanya dianggap sedikit. nggak ada, Emang kebutuhannya berapa Azam sebulan? nggak ada, udah. Kayaknya mah aja. Kayaknya mah itu dah. AA itu pakai alif. Ain itu. Emang berapa sih pengeluaran Azam sebulan tuh? Azam udah sekolah belum sih? Belum kan? Udah sekolah. Oh udah sekolah juga. Azam udah sekolah. Mudah-mudahan ada rezekinya. Masing-masing punya rezekinya pasti ya. Iya, bareng-bareng kita. Ya, kalau agak-agak kurang rapi tuh. Iya, Raffi boleh lah ya. Wah kebetulan lagi banyak urusan nih. Ini mau nih. Hariran soalnya. Saya yang ngurusin ini. Tapi Ahmad yang mau nanggung. Gue lupa abis ini gue telepon nih rumah sakitnya. Ya, besok pemeriksaan loh. Ya gue langsung telepon. Ya udah langsung ya. Ntar abis pas iklan. Tapi ngomong-ngomong, Kedekatan itu gue itu jari-jari. Melihat sama calonnya Kang Sule ya yang lagi deket sama Kang Sule deket juga katanya. Oh enggak, belum belum kenal. ketemu. Jangan so tau lu. Belum sapa. Lu maksudnya ngomong kita apa sih, pengen kepo gitu kan? Tahu banget. Nah dulu, kalau gue kepo, emang lu mau tau nggak? Mau. Samanya. Tapi yang jelas, Kenceng banget ketawanya nih. Lu lihat gigi lu udah nggak ada tuh. yang jelas, alhamdulillah Kang Sule sudah bahagia dan kehidupannya sekarang. Nanti Oser pun dengan pilihannya sudah dilakukan kebahagiaan sekarang ya. Oke, tapi yang bisa membuat kamu kuat tuh mungkin salah satu sosok yang itu tuh ada, kita lihat ini dulu ya. Oke. Mama tuh menikah kapan sih? Aduh, mau senang-senang di sini. Mama tuh 2016. Dan kalau kehilangan orang tua tuh walaupun udah bertahun-tahun yang lalu kayak baru kemarin gitu ya. Kayak, ya kan? Beliau yang selalu mengingatkan dan menguatkan. Aduh. Apa sih pesan dari almarhumah, dari beliau? Yang membuat kamu kuat, yang selalu ketika kamu jatuh, ketika kamu merasa rapuh, ada penguatnya apa? Ya titip adik-adik, jaga diri gitu. Karena kan memang kalau udah gak ada mama, siapa lagi kalau bukan aku gitu. Ya insya Allah udah dijaga adik-adik. Terus sekarang sedihnya karena mama kan pengen banget punya cucu kan. Jadi belum kesampaian ke. Makanya dari captionnya tadi, mah ini udah ada cucunya, udah besar gitu ya. Ya, yang jelas apa yang terjadi ini buah dari doa orang tua kita juga. Ya. Kalau seandainya mama mau dengerin doa kamu sekarang, kamu pengen ungkapin isi hati kamu buat mama apa sih? Ya karena sendiri kan, udah jalanin semuanya papa sendiri.
Kalau ada mama kadang pengen ngomong, capek. Biasa berkeluh ke satu ke mama ya? Dipuk-puk gitu ya. Sekarang kau ngadu sama siapa jadinya? Nggak ada, telan sendiri. Capek, lelah, mau protes ke siapa ya? Ya kita doakan mudah-mudahan mama sudah bahagia. Mau di sini juga banyak yang harus dibahagiakan. Ya. Kasih semangat untuk Natalie Hoser, mudah-mudahan kebahagiaan yang kita doain apapun itu yang terjadi sama Natalie Hoser dalam kehidupannya membuat Natalie menjadi lebih dewasa ke depannya. Betul. Dan kita doakan mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Apapun itu, jodoh pasangan, jodoh rezeki, jodoh kesehatan, semuanya yang terbaik untuk Natalie. Nah, berbicara mengenai kehilangan, Natalie Hoser sudah kehilangan mamanya dari tahun 2016. Sahabat saya yang satu ini setelah mamanya meninggal tahun 2012, beberapa hari yang lalu, kurang lebih hari Sabtu kemarin, ayahnya meninggal dunia. Siapa dia? Tetap di FYP For Your Pagi. Andaikan kau Aku baru tahu loh tadi kita ngomongin mama begitu. nggak ikut. Baru aja Neng ya. Aku nggak datang. Aku baru tahu malamnya. Iya nggak apa-apa. Berduka cita ya sayang. Terima kasih sabar yang kuat. Ya, kita kembali sesaat lagi tetap di FYP For Your Pagi. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk Desita. Turut berduka cita. Terima kasih. Jadi maaf ya, aku tuh kan sama Desita tuh cukup deket banget. Dulu ketika mama tahunan ya. meninggal tahun 2012 sama mama betul Iya, ya? 2012, 2012 mirip dengan tanggal pernikahannya Desita. Bahkan sama kan bisa sama ya. sama. Itu saya kesana dan saya bilang mama kamu tuh, mama Desita tuh, maaf ya, jenazah paling cantik yang pernah gue lihat. Masya Allah. Dan saat itu papa ini banget ya, galau banget. Galau banget. Dari dia mama baru meninggal tuh udah ribut-ribut terus kan. Maksudnya nanti kalau kalau papa meninggal papa mau deket mama gitu-gitu mulu. Terus yang cerita yang Desita ke aku itu loh. Jadi abis meninggal malamnya Desita ngintip ke kamar papa. Gimana? Aku juga lupa Yang deh. ini Pokoknya yang dia cerita, diem aja. dia terus dia cuma ngeliatin yang sebelahnya. bantal. Karena kan dia tidurnya selalu sebelah kiri kan mama aku gitu. Jadi dia cuma diem gini gitu. Terus paginya tuh pasti ngomongnya gitu. Tuh misalnya di meja makan tuh pasti papa bilang, biasanya mama nih yang nyiapin roti ini gitu. Karena kan begitu mama nggak ada, besoknya kan kita tetap nyiapin sarapannya dia apa gitu. Iya, karena papa tuh emang bener-bener dilayani sama Banget, sama rumahnya. Masya Allah banget. Mama Sekarang aku tuh sakit apa? jadi kayak kecolongan gitu ya, A. Kan emang papa tuh orangnya tuh nggak pernah bilang kalau dia tuh sakit gitu. Tapi 2 minggu sebelum Ramadan itu, hari kelima puasa itu dia bilang kayaknya papa nggak puasa lagi, dia nggak kuat kata dia gitu. Karena kan dia memang minum obat obat untuk buang air kecil ya, supaya ginjalnya bagus terus gitu. Soalnya puasa nggak bisa pipis kata dia. Oh ya udah nggak usah Usia puasa. berapa papa tuh? 75. Oke. Jadi fungsi pembuangannya itu? Iya, sebenarnya terganggu. meninggalnya bukan karena ginjal. Papa tuh meninggalnya cancer. Ternyata Cancer. Tapi nggak tahu, nggak terdeteksi. Gitu. Enggak. Jadi kita tuh ngelihatnya 2 minggu sebelum Ramadan itu badannya mulai kuning.
Iya. Secara awam itu kan kita ngerasanya oh pasti nih dia kalau nggak hepatitis ada penyumbatan di saluran empedu gitu kan ya. Secara kasat mata nih kita yang nggak ngerti lah gitu, orang awam ya. Ngertinya tuh cuman gitu, kalau sakit kuning tuh kalau nggak hepatitis pokoknya ada gangguan liver. Terus dia tuh ributnya waktu itu tuh sakit di sini nih, di punggung. Bilangnya tuh syaraf kejepit menurut dia. Menurut dia, walaupun menurut kita kayaknya nggak mungkin, kalau saraf kejepit itu dia nggak mungkin masih bisa sholat. Iya benar. Gitu, sholat tuh walaupun duduk tapi dia bisa sujud gitu. Kayaknya nggak mungkin, karena Akang juga punya HNP juga nggak gitu. Jangankan mau gini, gerak aja susah gitu. Kita bujukin berminggu-minggu, lebaran itu dia tuh nggak turun cuman sebentar. Sampai lebaran tahun ini tuh kita nggak punya foto, baru sadar karena dia nggak mau foto. Karena sakit, udah sakit, badannya tuh udah sakit, duduk sebentar naik gitu. Terus bilang, Bu, kayaknya atau sekarang kalau makan di atas aja ya gitu. Ya udah di atas aja, nggak apa-apa, dianterin aja ke atas. Karena emang dari kemarin-kemarin kita bilang, Pak nggak usah turun, kita bawain aja ke atas makannya. Enggak kok, masih bisa. Mungkin karena nggak pengen dianggap sakit ya kalau orang tua tuh. Akhirnya dia menyerah, menyerah. Aku bawa, minta dibawa dulu ke dokter syaraf, ada dokter syarafnya dia gitu. Karena dia mikir saraf kejepit, terus? Ya udah nanti kalau dibawa ke dokter syaraf, tapi habis itu kita ke rumah sakit ya. Iya boleh, kata dia. Nyampe di dokter syarafnya pun dokter syarafnya bilang, begitu dia lihat badannya kuning banget, dia bilang, aduh ini mah kayaknya bukan sakit syaraf kejepit nih, kata dia gitu. Pak, Bapak harus ke rumah sakit ya, Bapak nggak boleh pulang dulu, Bapak harus ke rumah sakit. Itu dia masih nego. Boleh nggak kalau pulang dulu ke rumah nanti balik lagi ke rumah sakit? Nggak bisa, kata dokternya gitu. Bapak ke rumah sakit sekarang. Udah, terus kita bawa ke IGD. Dokter sudah mulai curiga dengan kondisinya dia yang kuning itu gitu. Terus sempat di USG di satu rumah sakit yang beda. Mereka bilang itu liver dan sebagainya. Terus aku pindahin ke rumah sakit lain. Dokternya langsung, iya second opinion. 2 hari setelah itu aku pindahin ke rumah sakit lain. Dokter spesialis pencernaannya langsung bilang, saya mau tes CA-nya ya gitu. Tanpa sepengetahuan papa aku kan gitu. Hari Senin di tes CA pagi, sorenya itu keluar ternyata CA-nya itu di atas 500. Berarti kalau cancer itu dia udah stadium. Kanker apa? Pankreas. Dan dokter tuh kaget banget pas lihat dia. Biasanya orang yang kena cancer dengan kondisi kayak dia tuh pasti udah bersuara. Aduh gitu. Papa udah mengeluh. Mengeluh sakit apa? Papaku tuh enggak. Papaku tuh cuman aduh, Allahu Akbar. Ya Allah. Gitu. Selama berbulan-bulan, berminggu-minggu tuh dia tidur selalu ngadep ke kiri karena di sebelah kanannya padahal itu sakit banget. Sakit banget. Dia tidak mengaduk. Sakit, udah gitu badannya kan bilirubinnya kan tinggi kan. Berarti dia keracunan, itu tuh gatalnya setengah mati ah. Itu tuh dokter tuh bilang aja sampai ini tuh sakit banget loh dan ini tuh gatal banget, kok Bapak bisa sih diem aja gitu. Oke, akhirnya kemo atau apa? Sudah ada tindakan belum? Nggak bisa kemo ah. Karena udah karena satu usianya udah 75 tahun, kondisi fisiknya dia itu tidak memungkinkan karena livernya itu udah keracunan, usus 12 jarinya itu isinya tuh udah tumor ganasnya dia semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Badannya dia itu bilirubinnya udah tinggi Bapak. Aduh. Terus berapa hari dari diketahui cancer sampai akhirnya wafat? 14 hari. Persis. Aduh, makanya ada tulisan sudah nggak sakit lagi, papa udah bahagia ketemu mama, mama pasti bahagia. Insya Allah. Ketemu papa akhirnya. Sehari setelah operasi itu dia tiba-tiba bilang gitu, kan sehari setelah operasi itu gantian aku pagi yang kesana kan, karena aku nungguin dia habis operasi itu 2:30 pagi, pulang ke rumah, paginya itu balik lagi ke rumah sakit, terus udah kondisinya udah lebih baik mungkin karena masih ada bius gitu ya, walaupun sebenarnya operasinya tuh nggak berjalan lancar, nggak seperti yang kita harapkan gitu. Terus dia bilang tiba-tiba, nanti papa dimakaminnya di deket mama aja ya. Masa udah ngomong gitu beneran? Dia udah ngomong gitu. Udah feeling ya? Kayaknya memang dia udah feeling hari itu tuh. Terus aku mau beliin obat buat ngancurin obat-obatannya dia, karena kan akhirnya dia harus dipasangin selana NGT di sini supaya makannya dari perut aja gitu. Terus udah gitu, aku mau beliin itu kan obat buat ngancurin obat-obatannya dia gitu, alat. Terus dia bilang, gak usah, buat apa, kata dia gitu. Ya nanti buat papa di rumah papi, aku bilang gitu. Gak perlu lah, belum tentu kepake juga, kata dia gitu.
Jadi sampai akhirnya tuh masih komunikasi, bisa. Yang bikin aku kaget adalah gini, sebenarnya kita sekeluarga, aku sama kakak-kakakku tuh udah tahu kondisinya dia tuh sangat buruk gitu ya. Dokter pun juga, dokter sih nggak pernah bilang bahwa nggak pernah berasumsi dia akan bertahan berapa lama gitu. Cuman memang pesimis lah gitu, dokter udah pesimis. Cuman nyemangatin, ya betul, nyemangatin kita terus gitu. Bayangan aku tuh dia akan ada kayak mamah gitu prosesnya. Kalau waktu mama kan ada sempet sadar, terus penurunan kesadaran, terus dia koma, waktu yang A datang itu dia koma. Jadi kita nemenin dia gitu. Kalau papa? Kalau papaku tuh enggak. Jam 12 malam tuh dia masih minta tisu. Terus dia ngelap air mata, ngelap ludahnya gitu karena kering kan mulutnya. Jam 12 malam, kakakku yang cowok tuh memang tidur terus di sana kan karena emang bagiannya dia sama caregiver yang di sana. Jam 1:30 malam tuh dilihat masih balik badan, balik kiri. Terus dia ketiduran. Terus 1:30 dia lihat papa aku tuh nggak bergerak. Jadi langsung dipanggil suster semua gitu. Jam 2:30 udah nggak ada. Sorry, yang tadi ketiduran tuh papa atau yang jaga? Kakak aku yang cowok. Jadi begitu dia melek, ternyata papa aku udah balik ke kiri, terus udah lemes banget gitu tangannya. Padahal itu jam 12 malam masih minta tisu. Tampak seperti papa tuh nggak mau ngerepotin banyak orang ya? Jadi aku tuh preparingnya bahwa dia tuh akan kayak mamah lah gitu minimal gitu ya. Walaupun memang aku tuh udah prepare untuk yang terburuk banget, tapi nggak nyangka kalau dia nggak akan bertahan gitu. Sebelum papa wafat, katanya malah papa yang minta maaf ke Ferry. Iya, jadi gini, kan memang kita tuh mengupayakan banget kesehatannya dia lah gitu. Makanya kita pindahin ke satu rumah sakit gitu. Akang tuh yang usahain banget untuk dia tuh bisa ada di tempat yang enak gitu. Dia cari dokter yang bagus-bagus, kayak gitu-gitulah gitu. Dan itu tuh papa tahu gitu usahanya dia banget gitu. Kita semua tuh berusaha banget untuk bisa bikin papa tuh bener-bener semua involve untuk nemenin papa berminggu-minggu di sana. Jadi gantian jaga apa segala macem gitu. Satu hari sebelum papa meninggal itu aku ke situ kan sama akang. Terus tiba-tiba tuh biasa akang kalau ketemu papa tuh kan pasti cium tangan. Iya. Tiba-tiba dia nyium tangan akang balik. Terus dia bilang, "Makasih ya. Makasih ya. Ayah baik banget," kata dia. Ya "Makasih ya ayah," kata dia. Karena kan mungkin anak-anak semua manggil kita kan ibu ayah. Jadi papa pun manggil kita tuh ayah, ibu gitu. Kakak-kakakku manggilnya papi, mami gitu. Sesuai dengan panggilan anak-anak gitu ke kita. Dia ngucapin makasih ke Ferry. Dan selama di rumah sakit itu kan karena dia kan emang dari dulu kan kumisan gitu-gitu ya. Jadi di rumah sakit itu setiap 3-4 hari sekali tuh akang yang cukurin jenggotnya gitu. Karena akang suka bilang, "Pak, biarpun sakit tapi nggak boleh berantakan, nggak boleh jelek, harus tetap cakep," gitu. Terus Ferry kan emang care banget sama. Iya, terus waktu itu kan pakai kaos oblong gitu, terus bolong. Si akang tuh pas pulang ke rumah dia gini, dia ngeluarin kaosnya dia, "Papa besok pakai kaos ini, jangan bolong gitu kaosnya," kata dia gitu. Iya nanti aku cuci dulu gitu. Aku bilang, emang pengennya pakai kaos itu kan, karena nyaman kan. Kalau udah kaos rumah kita tuh kan emang milihnya yang nyaman, nggak mau digantiin yang bagus juga nggak mau, kata aku gitu. Tapi sesuai dengan doa harapan Desita, insya Allah ya, mama sama papa ya. Amin. Aduh, itu pasangan yang luar biasa. Amin. Walaupun menunggu sampai 12 tahun kemudian ternyata baru mereka bisa bersatu sana. Insya Allah kumpul lagi semuanya anak-anak cucu-cucu. Pokoknya kita doain, Wita tetap kuat. Amin, insya Allah. Dan orang tua yang sudah pergi diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Masih ada proses untuk masih ikut merawat. Tapi ketika kepergian itu datang tiba-tiba, itu yang lebih nyesek lagi. Ini seperti saudara-saudara kita yang kemarin kecelakaan itu tuh bis. Iya, betul. SMK itu. Iya, nah, di Subang. kali ini kita akan bertemu dengan salah satu orang tua di mana anak itu menjadi salah satu korban di peristiwa itu. Dan ini anak semata wayang. Iya. Betul. Yuk kita sambut, ini dia. Nggak apa-apa sayang, kamu sih.
Silakan Bapak. Ini namanya Pak Abdul. Pak Abdul Rahman. Pak Abdul. Saya panggilnya Pak Abdul apa Pak Rahman? Pak Rahman aja. Pak Rahman. Pak Rahman. Sebelum kita bicara lebih panjang lagi sama Pak Rahman, ini ada berita update-nya. Kita lihat dulu ya Pak ya. Mohon maaf. Kabarnya Pak ya? Turut berduka, turut berbela-sungkawa. Pak Rahman. Satu di antara 11 korban tersebut ternyata anak Bapak, gitu Pak? Iya. Ya Allah. Pertama Kita kali. anak satu-satunya. Iya Pak. Pertama kali dengar kabar, dikabarin sama siapa Pak? Sama kakak. Sama kakaknya Pak Rahman. Iya. Dia juga ngabarinnya waktu itu nggak langsung, nggak tega dia. Peristiwa tabrakannya Bapak dengar? Awalnya belum dengar kan pada waktu itu kan ibunya masih video callan. Masih video callan? Video callan. Sama Intan? Sama Intan. Di perjalanan? Iya. Waktu itu dia mau berangkat pulang ke Depok, dia video call tuh sama ibunya. Terus dia ngobrol apa? Maaf, saat itu ngobrol apa? Dia sama ibunya ngobrol. Intan udah ke arah OTW ke arah Depok. Habis itu istirahat, habis makan tuh ya. Habis makan dia pesen terakhir sama ibunya, ngomong terakhir, Intan udah OTW ke Depok Bu. Terus ibu jangan tidur dulu sama bapak, jemput Intan jam 10 ke sekolahan. Dia pesen, ibu jangan tidur, kita jangan tidur di luar, jangan tidur di kamar. Kita tidur di luar, ruang tamu aja. Setelah pesen itu, langsung ibunya Intan ya gelar kasur. Sesuai dengan permintaan. Iya. Diatur posisi Intan, posisi ibunya, Karena posisi saya. suka tidur bertiga gitu juga. Kita kalau tidur jarang dia tidur sendiri. Ada kamar 2 tapi dia nggak mau. Dan kali itu pengen tidurnya di luar. Di bawah ya. Ya langsung ibunya kan langsung beresin. Dan ternyata itu komunikasi terakhir. Ada lagi terakhir dia bilang, Bu, Intan habis makan. Sekarang Intan udah pengen istirahat, udah capek. Intan pesen terakhir begitu, masih video call. Saat itu menganggapnya ya karena habis studi tour, udah makan capek, istirahat dulu gitu. Iya. Bukan hal apa-apa. Intan capek, Intan mau istirahat. Dan ternyata supaya istirahat supaya cepat sampai. Iya, gitu. betul. Terakhir tuh. Ya Habis Allah. itu ibunya ya HP-nya kan lobet di cas buat hari jam 10 itu mau jemput. Saya sama istri saya sama mamanya Intan masih ngobrol. Tapi di luar kan udah dengar berita itu. Nggak percaya kan baru karena kejadiannya itu kan habis di rest area pada makan itu. Terus di luar udah heboh. Di luar udah heboh, tapi saya masih santai. Oh, ibunya habis video kan langsung dicas. Baru banget berarti. Baru buat ntar jemput dia. Ya Allah. Terus Pak? Dari luar saya kan keluar istri ya biasa deh ya, masih biasa. Terus akhirnya kakak manggil bapaknya Intan bis berapa? Bis 1. Dia udah nggak bisa diem kakak saya. Dia mungkin udah dapat berita, cuman nggak sanggup nyampein ke saya. Akhirnya kakak saya nyuruh ke istrinya, bilangin ke saya. Istrinya juga nggak sanggup juga nyampein. Terus Pak pas dikasih itu, gitu ya Pak? Saya belum loh. Waktu itu belum dengar kejadian, masalah video callan aja baru kan ibunya. Pas ada berita katanya, cuman kata kakak ya, ini mobilnya ada masalah gitu kan. Akhirnya saya ambil motor, saya susul ke sekolahan. Itu belum dengar apa-apa, belum dengar itu kejelasan siapa saja. Belum. Akhirnya di sekolahan itu istri saya lihat udah ada banyak orang tua
korban yang lain, wartawan juga udah banyak. Cuman saya waktu itu kan saya udah gelap, saya lihat ada kira-kira setengah jam, akhirnya saya minta pulang. Istri saya juga, mamanya Intan, dibawa pulang. Ada jam 9, tapi saya belum dapat kabar itu. Intan gimana, Intan selamat apa. Intan. Akhirnya Bapak mendapatkan kejelasan bahwa anak Bapak menjadi salah satu korban kapan Bapak? Sampai semalam, tapi saya curiga hati saya nih. Yang lain kok tapi ngasih kabar tapi masih nutupin. Nah, ada ponakan saya tuh ditanya, yang akrab sama Intan, ditanya namanya Dila, gimana kabar Intan? Ibunya Intan yang nanya. Nggak apa-apa Bu, Intan baik-baik. Tapi di luar omongnya beda. Saya lihat, aduh, saya udah punya feeling itu pasti ada apa-apa ya. Dan ternyata Intan benar-benar istirahat untuk selama-lamanya. Itu juga dapat kabar udah jam 2. Ya. Dan juga permintaan Intan tidur di luar, betul Intan akhirnya disemayamkan di sana. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri gimana Pak? Karena sampai trauma banget sampai sekarang belum ke makam. Kalau saya setiap hari kan pagi, tapi ibunya belum bisa. Dia kalau dari pihak sekolah, dari pihak yang mana datang juga dia nggak sanggup, pasti jatuh dia. Iya ya, anak satu-satunya usia lulus SMK berarti ya? Iya. Kelas 3 SMK. Ya Allah. Kemudian jadi kebanggaan keluarga, baru lulus SMK bisa bantu ekonomi keluarga, habis itu bisa bantu sekolah. Ya, tapi ini takdir Allah seperti ini. Sabar ya Pak. Meskipun kita tahu ini berat, tapi Allah pasti udah kasih jalan yang terbaik, dan anak Bapak Intan pasti dikasih tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebayang itu baru video call saat itu tutup jas. Tiba-tiba kejadian. Aduh. Ya perusahaan terakhir itu dia udah capek, udah mau istirahat. Intan capek ya. Ternyata ya istirahat buat selamanya. Katanya juga anak Bapak suka ngebangunin Bapak sholat subuh ya? Nah itu sebelum berangkat setengah 4 kan dia selalu ngehidupin alarm setengah 4. Bangunin setengah 4 itu alarm bunyi, dia udah bangun, saya belum bangun saya. Saya masih tidur, mamanya masih tidur, kan di luar kan, saya tidur. Dia suka miara kucing. Kucing ada 5 tuh ya di rumah, kucing sayangan dia tuh. Sebelum berangkat ke sekolahan, dia sempat bersihin ya ngepel, nyuci piring yang yang bekas lagi malam. Terus saya nggak usah ikut Pak, antar Intan, ibu aja yang antar. Saya disuruh bawa kunci serep kan, waktu itu kan Jumat. Pokoknya intinya Intan tuh perhatian banget, sayang sama makhluk dan juga sayang orang tua pastinya ya. Bapak tuh berduka cita sekali lagi. Bapak doain terus ya Pak. Tuh. Insyaallah. Intan udah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Intan juga di sana pasti ngelihat bapak sama ibu. Kalau misalnya benar-benar sudah pasti berat, tapi kalau udah ikhlas di sana juga lebih tenang. Insyaallah. Apa ya? Dan jelas manusia itu tinggal menjalankan saja cerita kehidupan kita. Nah seperti yang satu ini cerita hidup yang kita mau nggak mau harus tahu tentang kisah hidup mereka ini, tentang perselingkuhan di kalangan artis. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FYP. Belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Ada kabar hot ini tentang perselingkuhan Andrew Andika yang diungkap oleh sang istri Tengku Dewi Putri.
Dan ini karena situasi ini katanya Tengku Dewi Putrinya pun harus istirahat total karena kondisi sakit. Kamu tuh deket sama dua-duanya ya? Iya, ini gue juga kayak jebakan Batman deh. Dijebak ya. Soal kualifikasi, masalah bukan masalah gue. Jadi nggak enak ya. Kamu tuh sahabatnya Teguh, apa disebutnya Teguh? Dewi. Sama Dewi kenal. Iya. Sama Endro kenal. Nah syuting bareng kan, waktu itu Dewi sama Endro juga syuting gitu suami istri, sepaket. Saat itu emang sudah jadi suami istri? Udah punya anak. Ada masalah nih, telepon kamu nggak cerita nggak? Siapa? Oh iya, maksudnya yang global ya. Dewi juga bukan tipe orang yang mengumbar sesuatu sebetulnya, even ke temennya sendiri ya. Jadi dia cuman kayak nanya-nanya, Kak sharing dong tentang Mary, tapi enggak yang sampai deep talk. Dan sekarang kamu? Bingung kan nanyanya, jadi kayak mau berubah. Ya udah nih, ada nih. Ini kita lihat videonya aja dulu yuk. Chat Tengku Dewi dan Eva boleh? Boleh dong. Mana sih tuh burung banget. Dari Eva, aduh harusnya malah introspeksi dan tobat bukan makin menjadi cari pelampiasan. Kamu berdoa aja ya. Yang khusus sama Allah, curhat hanya Allah yang bisa bolak-balikan hati manusia. Iya Kak, aku curhat ke Allah aja, semoga dikasih jalan terbaik. Makasih ya Kak. Bismillah, kamu orang baik, tulus Allah sayang kamu dan jangan pernah nyalahin diri sendiri. Yang bawa kagak bureng. Nah, gitu. Untung lagi baik-baik kata-kata gue lagi wise ya. Aslinya gue jambak ya si Andrew kalau ketemu gitu. Tapi kamu itu berarti pernah main sama Andrew pernah? Sama aku aja pernah. Iya. Main. Aku sinetron. Zaman-zaman bocah sih sebetulnya. Oh, Andrew cerita nggak? Siapa? Nggak cerita apapun Andrew. Oh enggak dong, masa dia mau menceritakan? Kali aja, kalau Dewi sama Andrew itu dulunya tuh cinlok atau gimana sih? Dulu. Oh, aku nggak tahu, jadi aku baru ketemu tuh kan tahun kemarin kita syuting, terus mereka juga udah couple kan. Tapi setahu aku tuh Andrew orang yang baik, dia suami baik, dia juga ayah yang baik, dia family man. Oh gitu? Menurut aku ya. Iya. Tapi aku dia sih baik. Baik. Tapi katanya sekarang Andrew tuh cinlok lagi. Kan tahu kan? Yang bener sih Rumi deh. Enggak emang bener Pak. Ini gue jadi aku nggak tahu apa. Aku sumpah aku nggak tahu apa-apa. Gara-gara kamu jadi pengen tahu loh. Aku tuh nggak tahu apa. Ya emang lo pengen tahu apa? Pengen tahu juga, lu pengen tahu. Jangan coba. Tapi pengen tahu juga nggak? Iya. Coba Irfan ulang lagi nanyanya tadi gimana nanyanya? Sekarang tuh yang sekarang emang gara-gara cinta. Itu harus gitu. Cuman dia doang yang bisa. Gua nggak tahu apa-apa. Tapi pengen tahu. Mau jadi semangat anak AA. Tapi yang tersebar kan ini kita cuma konfirmasi saja. Lu bener nggak katanya dari inisial S? Nggak tahu. Enggak, katanya tuh ada beredar di sosial media udah rame. Cepet rame, ini ada videonya nih. Nih kita nggak sebut nama. Oh iya. Kita nggak sebut nama ya, tapi ada videonya. Ada videonya. Nih video dari Irfan Hakim. Enggak bukan gua. Irfan lagi yang ngebongkar nih Pak. Gimana? Aku cuma pengen tahu aja ya. Apa sih? Belum selesai, kita lagi. Gini loh. Itu sebenarnya ada lagi pertanyaan banyak tau. Maaf, ini urus. Apa yang ini Pak ya? Pak Rohman sebentar ya Pak Rahman ya, maaf ya Pak Rahman ya. Kabung. Iya, maaf Pak. Gara-gara Irfan nih. Gue lagi. Tapi kamu cuma yang kita tahu, kamu tahu juga. Ada nggak yang kita yang kamu tahu apa kok aku nggak tahu? Yang tadi yang kita lihat. Yang itu tadi. Kamu udah tahu semua kok itu, makanya itu udah di sosmed ya. Ada nggak yang nggak kita tahu, kamu tahu? Nggak ada. Ayolah kita aja lah. Iya. Nggak ada. Muka gini deh, kalau kamu tahu apa yang ingin kamu sampaikan sama Dewi, kamu ngomong apa dengan kejadian rame ini sebagai temennya Andrew, kamu sebagai temennya Dewi, apa yang pengen? Ada yang pesan buat mereka nggak? Ya, biasanya gini, orang kalau udah ada kejadian begini biasanya menyalahkan diri sendiri, kayak gue kurangnya apa ya Kak, kayak gitu kan. Aku bilang tuh, Wi kamu nggak ada salah. Kalau orang tuh ujian kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi sebagai suami, dia suami yang baik, ayah yang baik, dia bertanggung jawab gitu kan. Dia nggak abusive, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Cuma memang ujiannya mungkin di situ, aku bilang. Kalau bisa memaafkan dia maafkan, tapi kalau udah tidak bisa memaafkan sudah banyak ini ya. Kita ya orang luar mendoakan saja, dan rumah tangga pasti ada liku-likunya, ada cobaannya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut ya. Rakyat! 3 hari lagi. 3 hari lagi. Ada apaan?
Oh, dipikir berita yang tadi bukan nih, ada online terus Trans 7 Academy hadir dengan tema berburu cuan di ranah digital. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Jumat tanggal 24 Mei 2024 jam 2 siang sampai jam 5 sore. Yang mau tahu info lengkapnya bisa cek di IG kita di @trans7academy. Ada lagi nih. 3 hari lagi. Apa? Ya nonton terus FYP. Oh iya betul. Hari ini gue baru ingat anak gue yang kembar karena Rena ulang tahun. Hari 14 ke 14. Ya, berarti rayain. Terus Jawa habis sunatan, rayainnya double A. Pestain. Pesta jangan pelit pesta. Astagfirullahaladzim. Terima kasih buat bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Buat rakyat semua makasih banyak nonton kita setiap Senin jam 5 jam 8:30 pagi hanya di PP For Your Pagi. Sampai jumpa.